wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah pengajian yang insyaallah selalu dapat ridha Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita akan membawa kita menjadi hambanya yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu pada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpah kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara pengikutnya itu. Jamaah yang berbahagia, pada kali ini saya ingin menerangkan kembali, karena musimnya orang kurban ya. Saya akan bicara tentang kurban. Walaupun Bapak sudah membaca bukunya sudah panjenengan miliki barangkali 5 tahun yang lalu ya. Karena buku ini ditulis pada tahun berapa ya? Tahun 16 ya, tahun 2016. Jadi sekarang sudah 8 tahun. Kalau bicara korban ini ada 11 masalah yang saya kumpulkan dari berbagai pertanyaan yang datang dari jamaah ya. Yang sering menjadi masalah adalah bukan masalah pahala dan apa-apanya, tetapi ubur rampe yang berkaitan dengan korban biasanya ya. Yang pertama, etika orang yang hendak berkorban ya. Orang yang hendak berkorban ini selalu saja sering muncul ya. Karena ada hadis yang mengatakan barang siapa memasuki bulan Dzulhijjah dan kemudian niat berkorban, tidak boleh memotong kuku, rambut ya, dan lain sebagainya. Sering muncul pertanyaan, yang tidak memotong kuku itu kukunya apa? Kukunya orang yang mau berkorban atau kukunya binatang yang akan dikorbankan? Hampir semua ulama mengatakan bahwa yang tidak boleh motong itu yang mau berkorban. Jadi kalau kita sudah niat berkorban, maka mulai tanggal 1 sudah tidak boleh memotong kuku dan nyukur rambut. Di Indonesia ada yang tidak sependapat dengan itu. Siapa? Ahasan. Ahasan berpendapat yang tidak boleh dipotong itu rambut kambingnya, bulu kambingnya ya. Kuku, kaki kudanya, kaki untanya ya. Jadi perbedaan.
Mana yang benar? Jawabnya ya wallahu a'lam. Tapi mayoritas mengatakan yang mau berkorban yang tidak boleh ngetoki kuku, yang gunting rambut dan lain sebagainya. Saya sendiri agak cenderung kepada yang ahasan, ya. Cenderung ke ahasan. Karena apa? Kalau saya banding-banding, mau berkorban kok 10 hari ngerkoso temen, ya. Nggak boleh ngetok kuku, nggak boleh ngetok rambut, ya. Orang yang haji saja, larangan yang ada pada orang haji hanya 4 hari, bahkan mungkin malah kurang dari itu. Orang sedang pakaian ihram tidak boleh ngetok kuku, ya, gunting rambut, dan itu sewaktu pakaian ihram, artinya hanya sebentar, ya. Pakaian ihram itu dipakai ketika tanggal 8, ya, 9, 10 selesai. Itu. Kok ini mau kurban kok menjadi 10 hari? Nah, itu. Ini satu pertanyaan yang saya sampaikan, ya, dalam rangka bisa menerima pendapat ahasan, ya. Tapi sekali lagi mayoritas yang mengatakan sing ora kena dipotong ya kukune sing arep korban, ngetoki kuku, nyukur rambut, ya, jenggot, dan seterusnya. Ini yang biasanya muncul dalam pembahasan tentang korban. Kemudian yang kedua muncul, apa sah wong sing korban padahal dia belum diakikoi? Ini sering muncul. Saya sering mengatakan korban dan akikoh itu dua variabel yang berbeda, dua masalah yang berbeda. Akikoh ini dibebankan kepada orang tua yang punya anak dan mampu. Wong sugih anggar orang duwe anak ya ora akikoh, ya. Jadi orang tua rumah tangga yang punya anak dan mampu. Kalau anaknya perempuan, kambingnya 1, kalau laki-laki 2, kalau kembar jadi 4. Loh kenapa? Ya memang beda. Saya juga belum membaca bahwa Abu Bakar diakikoi, ya. Saya belum membaca hadis kalau Umar diakikoi. Apa Rasul diakikoi apa tidak, saya juga wallahu a'lam, ya. Saya belum menemukan hadisnya. Sementara kurban adalah kewajiban yang melekat kepada rumah tangga yang mampu kalau menangi bulan Dzulhijjah. Nah itu kan beda, sasarannya beda. Rumah tangga yang mampu dan menangi hari raya kurban. Rumah tangga kalau nggak mampu ya enggak, ya. Jadi nuwun sewu, kalau ada orang yang mengait-kaitkan ini, saya kadang-kadang ada ngengel-ngel lah.
kuwi ribet dewek karena pikiranmu sing macam-macam. Ya. Kekah atau akikoh dengan kurban dua masalah yang berbeda, walaupun wujudnya sama-sama menyembelih kambing. Nah, kalau kita beragama sebenarnya yang menjadi ribet itu karena karena sugihnya itulah. Ya. Jadi agar wong melarat ora ribet. Jadi panjenengan milih pundi monggo. Ya. Wong melarat wong sugih insyaallah bakal ketemu nang swarga. Ning anggar wong melarat dalane mulus, ning anggar wong sugih ribet. Ana sedekah, ana infak, ana zakat, ana korban, ana akikah. Itu kewajiban siapa? Orang kaya. Jadi salah setunggal, salah jadi wong sugih niku lah. Nah, monggo badhe milih sing melarat mawon. Ora ribet. Sembahyang, puasa, zikir, selesai. Loh, wong melarat diulangi kepengen mlebu swarga maca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Wong sugih ora diulang. Loh kenapa wong sugih milu-milu? Ya karena milu-milu wong melarat niku. Hadisnya kan untuk orang melarat. Ini. Lah masalahnya nang Indonesia apa? Sing melarat gaya yayaha, sing sugih etok-etok larat. Saya sering mengatakan monggo mangan bayangel. Ya. Dadak korban. Panjenengan sok mireng dan mendengar, melihat di TV ana wong tukang ngemis bisa korban sapi. Larsa mboten ngemise bae wis salah. Ngemis itu haram kecuali untuk orang tiga. Ya. Ngemis itu haram. Kalau ngemis untuk pegawaian itu haram. Ya. Yang pertama, orang yang susah, ya. Orang susah misalnya apa? Rumahnya kebakar, habis hartanya. Itu boleh ngemis. Tapi nanti kalau sudah cukup berhenti. Jadi tidak boleh untuk pegawaian ngemis. Itu diketuk penduduknya pekerjaan ngemis gitu. Kemudian yang kedua, siapa yang boleh ngemis? Orang yang kena dam, kena denda, kena kafarot. Membayar, nggak punya uang, maka boleh ngemis. Ya. Kalau sudah cukup, selesai sudah. Ada no money, itu. Jadi salahnya orang melarat itu tuh, wis salah golan pegawaiane, salah maning ngumpulna duit, donge nggo tuku omah, malah nggo korban. Jadi saya tidak hormat kepada mereka. Ini salah cara berpikir. Seperti berulang kali saya katakan, wong omah bae ora duwe, dadak nyelip duit bank, nggo umroh, kuwi kan salah langkah. Kata lho sing umroh utang maring bank. Niki nuwun sewu.
cara berpikirnya yang saya katakan nggak lurus gitu, nggak lurus. Maka perlu diluruskan. Berkali-kali saya katakan agama Islam itu gampang, orang ribet. Anggar pelarat ya tanpa zakat, soge bayar zakat, rampung, nggak ada masalah kan? Ukuran soge misalnya ukuran nisab. Nah, berapa nisab? Ya tergantung. Bapak-bapak pensiunan itu jenjane orang kewajiban zakat. Pensiunan itu kewajiban zakat. Ya orang ngerti kayak saudara kita di pensiunan Pertamina apa 1 bulan bisa 10 juta. Pensiunan paling gede niku kira sih 4 juta. Pak Delam ini golongan 4E, masa kerja 40 tahun, 4 juta. 4 juta berapa ya? Kita setahun paling-paling 50 juta. Harga emas 85 juta karena 85 gram, kan orang zakat. Paham ini? Nah, kenapa zakat? Gara-gara duit celengan itulah yang karena punya tabungan. Panjenengan deposito 100 juta, itu berarti celengan. Karena 100 juta lebih dari 85 gram, sekarang 1 gram kan 1 juta berapa, itulah ya. Ini nuwun sewu. Kalau kita berpikir seperti ini sederhana dan insya Allah nggak salah. Jadi saya kira semua pensiunan, kecuali pensiunan DPR loh ya, DPR, MPR ini sudah memang diuju dengan pemerintah. Luar biasa kalau panjenengan membaca tuanya itu. Pensiunan itu ada 20 juta, luar biasa. Lebih lagi. Jadi sekali lagi kita ribet ya, karena duit anggota duit orang ribet. Yang namanya akikoh dibebankan kepada rumah tangga yang punya anak dan mampu. Korban kepada rumah tangga, saya katakan rumah tangga. Ya. Tapi biasanya nuwun sewu, tahun ini korbane bapak, tahun ngarep korbane ibune. Kira-kira benar apa orang? Boleh dalil gini orang ketemu ini Bu. Saya belum mendengar bahwa istri-istri Nabi itu pada korban. Yang korban Rasul. Hadza ani wa an ahli, ini dariku dan keluargaku. Ini untuk Fatimah nggak ada. Ini untuk Aisyah nggak ada. Saya beri pengajian begini di Kebumen. Sudah begitu ngaji, selamat jalan. Besok diundang maning. Ya. Karena apa? Menentang kiai. Sing jenis korban ya ki bapake, biyunge, anake. Niki nuwun sewu, korban itu bagi mereka yang punya mampu dan menangi bulan Dzulhijjah. Kalau menangi ya orang korban. Dan korban itu bukan perorangan, tetapi keluarga. Apa istri kewajiban korban? Enggak.
Dari mana dalilnya? Kecuali kalau istri punya penghasilan sendiri. Kalau enggak ya tidak. Dibebankan kepada keluarga. Sama dengan akikoh, dibebankan kepada keluarga, tapi syaratnya mampu tur duwe anak. Dia kaya nggak punya anak ya nggak kurban, nggak akikoh. Itu nggak akikoh. Banyak dokter yang nggak pernah akikoh karena nggak punya anak. Itu. Banyak orang ingin akikoh nggak bisa akikoh karena nggak punya uang. Jadi beda antara kurban dengan akikoh. Kurban adalah untuk keluarga, kepala rumah tangga. Kalau bapaknya sudah ada dan dia masih mampu, ibunya, ya, ibunya. Karena sekarang banyak juga ibunya yang pada usaha. Ini kurban dan akikoh, dua hal yang berbeda. Ya. Kemudian berikutnya yang ramai adalah sing nyembelih kena diupahi apa ora. Itu. Yang nyembelih boleh diupahi apa ora. Secara letterlek itu tidak boleh, ya. Tidak boleh. Ada orang yang mengatakan orang entuk kalau mengambil dari harta korban itu loh. Saya mengatakan kalau yang untuk memberi adalah harta dari korban, ya orang mungkin. Ya orang tidak korban, wong korbannya kurang duitnya. Regane sapi 20 juta. Dicikok 500 sing nggo korban. Ya ora bisa tuku sapi. Berarti kurang 500. Ini orang yang mengatakan tidak boleh mengambil dari uang korban. Nyamatan ya betul, karena ngerti cikot orang tidak korban. Dalam hadis dikatakan para sahabat juga memberi kok. Maka saya mengatakan beda antara upah dengan bisaroh. Upah itu dengan akad. Karena itu nuwun sewu, ketika zaman sekarang kan orang mau pada repot-repot, korbannya disembelih di pemotongan hewan. Bayar nama boten? Bayar. Sing nggo bayar duit korban apa senes? Ya udah wonten dipotong ora tidak tuku sapi. Nah. Boleh nggak dibayar? Kalau saya mengatakan begini, kudune wong korban kuwi nyembelih dhewek. Nguliti dhewek, bagi dhewek. Janjane kaya niku. Dengar perintah apa pripun? Diupahi napa mboten? Anggra diupahi berarti panjenengan zalim. Jadi saya katakan dong nyambut gawe nang liya dibayar kok. Ya. Korban dari jam 7 sampai jam 4 sore, bahkan sampai 2 hari loh. Apa iya ora diwai? Tahu ngarap ya ora gelemahan ning ora gelemakan. Betul. Jadi kadang-kadang seperti itu. Nuwun sewu, upamane upahe daging, dikona daging niku napa mboten? Secara letterlek enggak boleh. Secara
letterlock nggak boleh. Diupahi daging ya, pada karo sing ora kerja. Kinten-kinten milih kerja apa milih orang kerja? Orang kerja. Orang kerja ya tambah setengah kilo, kerja ya tambah setengah kilo. Nah kalau ini berarti apa? Panitia zalim, kan gitu. Maka menurut saya aja tinggal ngel. Anggarku ngomong ora kena aweh, ora kena diapa-apa ya dilakoni dewek, dikuliti dewek, dibagi dewek. Itu. Purun kayak niku, niki nuwun sewu. Nah, yang penting menurut saya jangan ada akad. Menurut saya, kalau sudah akad namanya upah. Beda ya. Kalau akad jual beli namanya harga akad. Kalau nyembelih di abattoir ya, abattoir namanya ya. Ya kan? Itu namanya akad. Satu sapi sekian, satu sapi sekian. Itu bukan bisyarah. Ya. Bisyarah itu bahasa Jawane apa ya? Parimarma, pari apa? Ya, istilah Jawa kan ada begitu. Ya sekedar berbunga. Sekedar berbunga itu mungkin banyak, mungkin sedikit, tergantung kondisi. Maksud saya hanya sederhana, aja jadi wong zalim hanya gara-gara korban. Itu saja kok. Karena menurut saya itu bisa dilakukan. Orang kena didol, orang kena diupahi, angger dilakoni dewek. Sampai wong sugih nyembelih sapi dewek, ngurusi dewek, kira-kira bisa apa ora? Bisa. Malah sampean semaput sebab ngerbona sapine ora bisa. Sapine melayu sampean tarik ke rumah sakit. Nah ini dalam bentuk ta'awanu alal diri wa taqwa, saling tolong menolong. Ketika tolong menolong mesti nuwun sewu, tidak akan merugikan. Terus budi menawi kulite didol, aslinya nggak boleh, aslinya nggak boleh. Nah sekarang bagaimana? Zaman sekarang beda lagi. Siki anak kulite didol digenti daging. Biasanya satu kulit sapi 4 kilo daging ya? Iya. 4 kilo ya? Ya 4 kilo. Nah. Panjenengan tanpa bagian setengah kilo. Isine kulit sapi sing mulune akeh. Kira-kira arep diolah apa diwenehi kucing? Loh, niki nuwun sewu. Nah kalau saya bagaimana? Karena inti dari korban adalah kesejahteraan, nyenengena, saya pikirannya begitu. Orang apa-apa kulitnya dijolaken daging 4 kilo berarti tambah wong sing tanpa. Ini di Purbolinggo ini pernah datang 7 orang panitia ke rumah saya. Itu orang yang pikiran tidak mau berubah ya, salafi murni ya, itu
Ora kena daging apa nih kulitnya dijolaken daging. Ribut rame. Itu. Rame. Ya. Lah gampang. Ya. Jajal wong kuwi sing ngomong diwehi bagiannya seprapat kuwi kulit kabeh. Ngomong apa ora jajal? Ngomong. Niki nuwun sewu. Namanya mencari manfaat yang menguntungkan. Ya. Dengan diijolna daging menjadi manfaat. Karena dagingnya tambah sing tanpa seneng. Orang dadak repot-repot bakar kulit. Ini seperti itu. Jadi asas manfaat. Asas manfaat. Lalu bagaimana? Apa pikirlah, apa terhormati? Itu. Karena apa? Tujuannya adalah mensejahterakan. Mensejahterakan. Sampai-sampai Nabi bersabda, siapa yang mampu lalu tidak korban, jangan mendekat musolaku. Itu adalah dorongan bagaimana bahwa umat Islam perlulah 1 tahun pesta bersama. Maka ada satu ranting Muhammadiyah yang berpikiran berbeda. Ya. Kalau nggak salah ini di Muntilan. Itu hari raya kurban itu memang menjadi hari raya massal. Ya. Jadi semuanya kerja, semuanya makan bersama, pesta, semuanya membawa pulang daging. Ini semuanya nggak ada yang terkecewakan. Korban zaman sekarang memang beda dengan zaman dahulu. Ya. Zaman dahulu wong sedesa sing korban wis siji. Malah kadang-kadang orang anak sing korban. Kalau orang-orang yang sebaya saya mungkin bisa merasakan ketika masih di desa. Saya teringat ngejek ngomor desa saya dulu loh, masih ketika saya kecil di desa, urung tahu anak korban sapi. Ya. Paling-paling yang korban itu ya satu desa wong loro, wedhus loro, wedhus loro. Sing ngrumat wong 50. Niku nuwun sewu. Ya karena zaman itu mohon maaf ya, sing jenenge mangan daging niku saya berkali-kali zaman kuno niku mangan enak wong Islam niku ping 4 setahun. Kapan? Bada besar, bada sawal, Rajaban, Buludan. Itu saja. Jadi saya tidak terlalu memusingkan. Ya. Ada orang bagaimana kalau saya minta yang 50% dari daging korban untuk saya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir memang boleh 50%. Ya, 50% jadi separone, sing separone dibagi. Nah, kritikan saya ki wong isih mandan awal. Ya. Tapi orang kan tidak boleh suudzon. Suudzon. Percayalah bapak sekarang yang bapak pada korban, sing korban malah wis ora entuk mangan daging.
Yang korban sekarang sudah tidak boleh makan daging. Niki nuwun sewu. Jadi cara saya sederhana. Cara sederhana. Kembali kepada yang upah, ada lagi mengatakan upah tidak boleh diambilkan dari yang dikorbankan. Ini yang nuwun sewu. Saya tidak sependapat lah. Saya sing penting mari kita gembira bersama, ada siar, itulah ya. Saya pernah kepada sekolah-sekolah bisa mengumpulkan misalnya kambing 20 gitu ya. Sudahlah yang 5 sembelih untuk pesta, guru, siswa, sudah itulah. Kon bawa beras secangkir, anggaro siswane 300 kan 300 cangkir. Cukup untuk pesta. Yang 15 dikirim ke daerah miskin. Selesai. Bocah seneng ya. Ada keakraban. Ada antara guru dan murid sama-sama antri kan gitu. Tidak ada yang diistimewakan, luar biasa. Jadi saya melihat bahwa inti dari korban adalah mensejahterakan, berbagi. Nah, berikutnya, kapan kelayakan makan daging korban itu berapa hari? Pada awalnya hanya 3 hari. Karena apa? Ketika itu yang korban hanya sedikit. Nah sekarang ada satu RT saja nyembelih sapi 14. Satu desa yang luar biasa itu ada di Batur. Anggar korban itu nyembelih sapi 103 sapi. Telu sapi. Dua hari gak selesai. Tapi semuanya melarat, sopir, tanpa kabeh. Nah ini saya katakan bagus. Tapi lebih bagus lagi teringat penuh tanggane desa sing melarat kok ya dikirimi kan gitulah ini. Tapi insya Allah sudah dikirimi. Pada zaman Aisyah ketika ditanya, dulu ketika yang korban langka tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Sekarang sudah banyak korban, saya aja masih nyalangi, masih nyimpen ya bisa untuk 1 bulan. Panjenengan korban. Ya. Kadang-kadang malah orang dipangan. Ya. Nah, kaki-kaki kalau ini nang kulkas baik. Putune teka mbah iki dene mboten telat. Lah ya wong mangan sithik-sithik. Nah. Artinya apa? Tidak terlalu pusing memikirkan itu. Di desa saya itu biasanya 1 bulan masih pada duit daging sapi. Ya. Karena dia terima 1 bagian itu cukup. Kenapa? Ndak wong wing loro kaki-kaki karo ini. Saya pernah dulu ketika bayi saya masih itu, nih ngene maring desa ngapa sih nyong direwangi apa? Mangan iwak.
Lha ya tanggane kabeh tambah kabeh. Lah ini satu contoh. Jadi itu tidak masalah. Ya. Malah yang menjadi masalah adalah hari raya kurban orang anak daging. Ya, itu masalah. Karena nggak ada yang kurban. Kalau nggak ada yang kurban ini, umumnya kiai-kiai ngomong larang orang. Kiai ini orang memberi contoh. Jadi kiai-kiai kita itu hanya ngomong saja. Percaya enggak? Hanya seperti ngomong terus. Padahal umat ini perlu dibimbing. Dibimbing, mulai yo pada urunan lah. Orang sang ngitung pitu, orang sang ngitung 10, sing penting bisa tuku sapi bareng-bareng, rame-rame. Nggak ada yang seperti itu. Karena biasanya kiai itu kaku. Ya, cara berpikirnya kaku. Ketika nggak ada yang kurban, nama syiar kurban nggak ada, syiar hari raya nggak ada. Tapi ketika setiap RT ada nyembelih sapi 4, karena RT 4 lagi, maka ramenya luar biasa. Ada syiar. Syiar ini perlu. Ya. Ada oh ini hari raya kurban. Lalu berikutnya kurban arisan. Kurban arisan. Saya katakan boleh selama tidak memaksakan diri. Selama tidak memaksakan diri. Saya selalu mengatakan kebutuhan primer itu lebih penting daripada nuwun sewu. Wong ibadah memaksakan diri malam, sholat malam sampai ngantuk-ngantuk dilakoni saja Nabi nggak seneng kok. Nabi nggak seneng. Sampai apa? Angger ngantuk ya turu dingin lah. Angger ngantuk terus nanti esok berarti beripatmu duyung setan kan gitu aja. Artinya cara berpikirnya gampang gitu loh. Jadi mari kita ini agama Islam itu menyenangkan. Menyenangkan. Orang yang Masya Allah kadang-kadang ribet saja. Saya sekarang sedang ngompori pengajian-pengajian. Apa? Sekali-kali ini panitia bawa ini pengajian ini piknik kemana gitu loh. Setuju apa mboten? Setuju, panjane siapa? Digawa maring pati apa maring Tulungagung itu melihat Masjid Muhammadiyah yang luar biasa. Artinya apa? Belajar bersama. Ini nuwun sewu. Saya kadang-kadang pada takmir bahasa saya itu yang kadang-kadang memang tidak disenangi orang ngerti ini. Takmir jangan bakhil. Itu sering saya katakan. 20 tahun yang lalu saya katakan, nuwun sewu, panti asuhan jangan seperti hanya nuwun sewu penggemukan anak. ...20 tahun yang lalu saya katakan gitu. Ribut, kok dalamnya kasar. Artinya apa? Kalau saya nggak mengatakan begitu, Anda nggak tergugah. Bapak panti asuhan itu bukan sekedar ngopeni ben bisa mangan, enggak. Ada tujuan X yang akan dituju oleh organisasi. Jadi bukan sekedar penggemukan anak.
Maka mari kita tata, kita bikin kurikulum, bikin macam-macam, ya, dan dievaluasi. Saya sampai berkali-kali WA, tolong alumni PKU dievaluasi. Jawabnya apa? Daftar mau wonten. Nah, ya, kalau sudah daftarnya nggak ada bagaimana? Nah, tentang ini saya katakan, padahal mereka mendorong begitu. Saya hanya merujuk kepada hadis kok. Oh, Nabi juga kadang-kadang santai. Nabi kadang-kadang santai. Jalan-jalan rame-rame bersama sahabat. Pernah jalan-jalan melewati perkebunan, pernah di rumah dengan istrinya mengameng gitu, tahu mengameng, duduk santai gitu ya, itu pernah Nabi. Ini artinya populer sekali ketika Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah itu sedang menanggap orang barang, ya. Abu Bakar datang. Abu Bakar datang. Awalnya Abu Bakar juga nggak reaksi, tapi lama-lama mendengarkan nyanyiannya itu Abu Bakar nggak serg, lalu berkata kepada anaknya Aisyah, ora patut naume Rasul nyanyian setan, murumus setan. Baiti Rasulillah. Itu. Aisyah nggak komentar, tapi yang komentar Rasul. Jarna baya Abu Bakar, ora apa-apa. Setiap orang itu punya hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita. Ini berarti santai, tidak sepaneng terus. Saya menghendaki seperti itu. Jamaahnya senang, jamaahnya senang. Ini di berbagai daerah, ini Nusewu, habis pengajian ini ada bazar gratis. Ibu-ibu pada jikoti belanjanan, masak di rumah gratis. Sekarang udah banyak di Purwokerto. Karena apa? Dari mereka untuk mereka. Masjid Baitul Hikmah itu 1 bulan sekali. Subuhan, pengajian, dan pengajian kayak pasar. Sudah. Tidak bayar, sudah datang nyimit Lombok, Brambang, apa itu sudah pulang. Di situ sudah makan pagi, ada yang dengan sate, ada yang dengan gulai, sesuai dengan kesenangannya. Mereka senang, menggembirakan. Uangnya dari mana? Dari jamaah semuanya. Dari jamaah semuanya. Pengajian saya di UMP itu orang-orang jauh loh yang datang ngaji itu. Saya katakan, apa nggak kasihan kepada jamaah yang jauh rumahnya ini dan opposite. Dan sekali-kali lah gawe wedang apa. Kayak bono mbok kok berlungga ngaji kepengennya nang mbene mbok. Artane saking pundi. Cures. Saya bilang gitu. Bahil. Uangnya ya dari mereka-mereka itu lah. Orang kan bank malah sing mengambil manfaat bank. Lalu suatu ketika karena orang dilakoni saya keras kritiknya. Nah, sekarang yang ngaji berapa? 400 Pak.
Ahad ketiga saya jatahnya di WP itu yang datang 400. Lalu apa? Ditanggapi oleh ibu-ibu, rapat ibu-ibu, tidak boleh pakai uang kas, ibu-ibu yang akan menyelenggarakan. Ahad pertama 10.000, 20.000, ahad kedua, ketiga dibagi. Rame dan mereka senang. Ya, mereka senang. Karena apa? Sing ngaji niki nuwun sewu. Orang anak pengajian sing tak kabeh bocah enom kuwi orang anak. Angger kepengen dalam wong tua ya datanglah ke masjid, datanglah ke pengajian, mesti wong tua. Wong tua niki butuh hiburan. Butuh hiburan. Kumpul-kumpul makan bareng itu adalah hiburan. Kata dokter, kata psikolog itu bisa memperpanjang umur, kan gitu. Takziah itu hiburan. Karena apa? Ketemu us pada tuane. Orang takziah kan yang datang tua-tua. Karena orang muda ujare baru kepengen mati, bong. Nah ini, jadi saya katakan dalam hal korban juga seperti itu. Senang. Karena itu sekarang itu tidak membedakan kaya atau miskin, mesti diberi daging korban. Orang Islam, orang Kristen jadi diwai. Karena apa? Saya mengatakan bagaimana mereka ini loh namanya daging korban. Orang Kristen merasakan ini berbagi antara orang kaya dengan orang miskin. Ada pemikiran begitu. Nah kemudian sekarang yang sedang ngetren di Muhammadiyah, bagaimana yang namanya korban kemudian dagingnya dikalengkan baru dibagi, boleh. Tetapi hak yang korban jangan dihapus, ya. Jangan dihapus. Artinya orang tanpa apa-apa, nggak seperti itu. Sekarang Muhammadiyah menggalakkan korban tunai, ya. Rendangmu. Ini Rendangmu. iya, rendangmu itu. Silakan, karena itu juga manfaat untuk daerah terpencil. Tapi yang korban jangan diabaikan. Bahkan sekarang katanya sekarang boleh diminta seluruhnya ke situ, boleh dari sekarang dibagi ke situ. Ini saya juga kadang-kadang diberi kalengan. Malah saya pernah ya, sedang sakit, ada orang mengirimi paket kaleng kecil. Saya takut ini apa ya, nggak ada apa-apa, nggak ada mereknya, nggak ada apa-apa. Ada 4 kaleng. Saya nggak berani buka. Saya bawa ke kantor polisi. Kalau lama sini saya takut ini pengirimnya siapa nggak ngerti, gitu ya. Tahu-tahu untuk Ustadz Dailami gitu ya, Purwokerto bla bla, 4 kaleng. Yang ngirim siapa nggak tahu. Nah, saya buka ini kaleng apa ya, jangan-jangan bom. Lalu saya udahlah, saya bawa ke perintah sopir, saya bawa ke Pak polisi, sana bilang dari Pak Delani. Jadi, oh ini sarden, ini daging, ya. Tapi saya nggak berani juga makan, ya, karena nggak ada bayarnya, nggak ada. Jadi itu mestinya ada. Nah, rendangmu juga harus berpikiran seperti itu, karena sekarang rendangmu sekarang ada masih, korban yang tahun dulu masih ada. Oleh karena itu kritik kita kepada rendangmu harus ada tanggal kadalu waso. 2 tahun
2 tahun. Nah, ada 2 tahun. Nah, kalau 2 tahun kira-kira salah apa benar? Nggak tahu itu maksimal maksudnya. Hah? Maksudnya tunda itu bisa bertahan sampai 2 tahun. Ya sebaiknya jangan. Mestinya ya kalau pasar kadaluarsa begitu, tapi habis dibagi ya pada musim haji lah ya, musim haji. Jadi nggak apa-apa panjenengan ke rendahmu, nggak ada masalah. Tetapi rendahmu jangan mentertawakan orang yang korban, itu saja harus dipikirkan. Karena kadang-kadang organisasi ingin sukses organisasi lupa. Ini satu contoh. Mudah-mudahan rendahmu tidak. Makannya boleh kapanpun, lebih dari 1 bulan monggo, tergantung itu manusia. Ya. Yang prihatin adalah sampai tidak ada yang korban, itu yang harus prihatin. Satu RT rumah sing korban. RT saya dulu dari dulu ya nulis sewu, jarang sekali yang korban lah ya. Dia mengatakan RT pensiunan, pensiunan golongan 2. Ya. Bu Rebeka nangel, anaknya papa, ya. Ini saya paham, saya paham. Jadi RT saya itu RT 1, RT perempuan. Jadi warganya hanya yang banyak perempuan. Karena bapaknya pada meninggal duluan. Jadi isinya janda. Kemudian miskin. Jadi itu RT saya itu, kalau Mas Sabtom itu rumah bagian belakang itu sudah masalah ya. Jadi karena dulu aslinya adalah pabrik tebu, jadi bisa dibayangkan kuli tebu lah ya. Orangnya miskin, tapi kemaki. Biasa. Jadi kepantasan makan daging korban, monggo ya. Saya katakan silakan saja. Mau makan 1 minggu, 2 minggu nggak ada masalah. Tadi korban arisan. Kalau arisan dalam arti nuwun sewu, orang 7 mau korban sapi 1, nyelengi artinya tiap bulan, itu nggak ada masalah. Sekarang bagaimana kalau yang nyelengi wong 20 gitu. Kalau kita yang mazhab yang paling moderat ya ora apa-apa ya, selama orang itu pantas ya. Saya hanya mengatakan jangan keperluan primer dikalahkan dengan yang tersier. Ya. Primer itu apa? Makan tiap hari, nyekolahna bocah, itu yang primer. Kalau kita tidak menyekolahkan anak, itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah sangat besar. Orang bisa didik, orang bisa nyekolahna, orang gelem ning omahe apik, ini ya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, arisan ini katanya model dunia, di mana-mana ada arisan. Tapi hebatnya di Indonesia ada yang jual arisan. Paham jual arisan? Ya. Arisan saya bulan depan mau dapat, tapi saya ingin gasik, terus nyong tambah telung prapate rapapa, ning saiki kan jual arisan namanya. Nah, boleh apa tidak? Ini gawe angel.
Zaman Nabi nggak ada sama sekali begitu. Ya. Menjual yang tidak ada barangnya itu kan arisan nggak ada barangnya. Karena jual beli itu harus sudah di tangan. Jual beli itu harus sudah di tangan. Tempo dulu ketika orang belum tahu itu nggak boleh menjual ikan dalam kolam karena tidak ngerti berapa jumlahnya. Itu tempo dulu. Sekarang orang sudah bisa mengira-ira berapa. Kolam ini isinya berapa sih? Sakit panjenengan? Inten-inten? Kepripun carane? Wong desa lah, Mas Delami gampil, kula ngertos. Ning jumlahe paku tinggi mboten, tapi insya Allah nggak pernah kan salah terlalu apa? Beri makanan. Ini pojok, pojok. Beri makanan nanti kan berumut semua. Dilihatlah, ada 1 meter apa enggak, 1 meter apa enggak, 1 meter. Selesai. Paham ini? Ini namanya ilmu. Panjenengan jual ketela masih di kebun, yang namanya tebas. Boleh nggak? Boleh, karena mereka sudah ahli. Mereka sudah ahli. Saya dulu pernah nolak kebun, saya tanami ketela. Saya males nyabuti, ngopeni gitu. Saya tawarkan kepada orang. Saya bayarnya sekian. Loh kok ngerti semono pakute? Enggak, ini nuwun sewu Mas Delami, ini ketela yang tidak baik. Nah, saya sudah mencoba apa? Nyabut pojok 4, 3 itu. Kemudian menyabut yang di tengah. Saya hanya dapat sekian, padahal ini tanah sekian. Ini paling-paling 2 ton saja nggak ada. 2 ton saja nggak ada. Nah, setelah saya jual, saya tanya, jujur saja dapat berapa? 2 ton kira. 2 ton kurang, saya sudah matan 2 ton kurang. Tapi ya aku masih batik gitulah. Jadi karena sudah ahli, gak ada masalah. Aslinya tidak boleh sama sekali menjual yang belum di tangan. Arisan itu kan belum di tangan. Belum di tangan. Jadi ini di situ kelemahan jual beli arisan. Nah, sekarang ada lagi mazhab. Apa iya wong sing korban ora entuk mangan daginge? Saya bilang cari sapa. Cari sapa. Loh itu kan sudah dikorbankan. Ya tapi yang korban punya hak. Punya hak. Haknya berapa? Boleh separuh, boleh sepertiga. Yang saya korbankan hanya separuh, maka separuh ya pulang kepada pemiliknya. Yang saya korbankan 2/3, saya minta 1/3. Masa nggak boleh makan? Yang bener aja lah, saya bilang. Masa tanggane kon mangan enak malah dheweke mangan jantung. Ya. Lebih baik tidak korban kan gitu. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan korban. Sing penting aja ribut malah ora korban. Sing apik korban ora ribut, utawane korban ribut-ribut. Ini monggo. Tapi bagaimana melibatkan anak muda? Ini yang penting. Tapi kalau gerakan nyembelih korban kuwi bocah nom semangat pol. Di WA itu saya kadang-kadang kritik saya. Muhammadiyahnya rame di WA.
Udiwi rame nih pol. Rame, ada pelatihan nyembelih kurban macam-macam sudah. Tapi dalam kenyataan ya biasa-biasa saja. Nah, kita sambut hari kurban ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa berbagi. Artinya kita mendapatkan kelebihan dari Allah, harta yang lebih daripada yang lain. Saya hanya satu, jangan menjadi bakhil lah itu. Aja wong sugih rumangsa melarat, aja mani wong melarat rumangsa sugih. Barangkali itu yang saya sampaikan, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurbannya kapan sih tanggalnya? 17 Juni. Ya, 17 Juni. Masih 1 bulan ya? 1 bulan. Kurang. Ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Yang penting jangan lalu malah menjadi fitnah, karena pahalanya bisa hilang karena fitnah itu. Ini nuwun sewu. Pekerja mudah-mudahan ikhlas. Panjenengan yang melepas uangnya mudah-mudahan ikhlas. Ulun panjenengan sudah dimakmurkan oleh panitia. Luar biasa. Napa panjenengan mari pasar kewan golek wedhus dhewek. Mari pasar kewan golek sapi dhewek. Sinten sing pados? Panitia. Lho ini. Sing gresiki ususe waduke panitia napa panjenengan? Panitia. Wah, kalau orang berpikir seperti ini insya Allah semantang, mudah-mudahan bermanfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebelum sesi terakhir pertanyaan, kami sampaikan bahwa Muhammadiyah punya program korban rendang dan sedekah rendang. Kalau Ustaz tadi menyampaikan kepada kita bahwa korban itu yang penting adalah satu, memberikan kesejahteraan dan juga memperberatkan. Nah, kemudian oleh Muhammadiyah ditambah dengan kepedulian kepada sesama. Oleh karena itu nanti para jamaah sekalian yang berbahagia, lazismu akan soal kepada Bapak Ibu sekalian, baik itu pribadi maupun melalui WA, untuk mensukseskan program rendangmu ini. Program rendang ini yang pertama, seseorang bisa berkorban lewat lazismu, apakah sapi utuh ataukah sebagian. Kalau sapi utuh itu 21 juta di lazismu, ya. Kemudian kalau satu bagian itu 3 juta. Kemudian seperti yang diingatkan oleh Ustaz tadi, hak yang mempunyai korban, yang berkorban tetap akan diberikan. Untuk yang berkorban satu sapi itu nanti insya Allah akan diberikan haknya sebanyak 140 kaleng rendang yang sudah diberikan. Kemudian kalau sebagian, satu bagian kurban itu mendapatkan 20 kaleng daging kurban, 20 kaleng rendang kurban. Kemudian yang kedua ada juga untuk menghimpun ini, karena ini adalah sifatnya jangka panjang, dan untuk kepedulian Muhammadiyah kepada mereka-mereka yang kurang mampu. Yang kedua adalah apabila terjadi bencana, apabila terjadi bencana, Muhammadiyah sangat sigap Bapak Ibu sekalian dengan MDMC-nya. Kita mengirimkan personal kemana-mana, anak-anak muda kita,
Kemudian dibarengi juga dengan logistik, membawa rendangmu salah satunya. Nah, oleh karena itulah selain rendang kurban, Muhammadiyah juga mendalam yang namanya sedekah kurban. Okay? Ini sifatnya sedekah infak. Kalau tahun ini kita tetapkan bisa kelipatan Rp50.000. Boleh 50, 100, 150. Jadi ada dua. Satu rendang kurban, boleh kurban utuh 21 juta, atau satu bagian 3 juta. Kemudian ada sedekah kurban. Nah, sedekah kurban itu minimal kelipatan Rp50.000. Nanti insya Allah ke depan akan kami kami input dari Lajismu daerah sampai kantor layanan Lajismu masing-masing. Kalau kita ini di Lajismu Cilacap Selatan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, monggo selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan, mohon kesabaran. Pak Habib, yang kedua Ibu di belakang. Dua dulu ya, nanti yang lain silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Menyikapi kegiatan kurban, saya ada 3 pertanyaan, Pak. Yang pertama, kurban ini kan keluarga, artinya atas nama keluarga, bukan atas nama pribadi. Apabila orang tua pensiunan itu biasa kurban waktu sebelum pensiun, punya anak 5, kemudian setelah pensiun anaknya sudah bekerja. Kemudian karena dia pensiunannya tidak cukup untuk membeli hewan kurban, dia menarik ke setiap anaknya untuk membeli hewan kurban sehingga dia bisa mencapai angka ditentukan yaitu 3 juta sekian. Apakah itu dibolehkan apa tidak? Itu yang pertama, Pak Ustaz. Yang kedua, ada orang yang dilabeli orang kaya, Pak Ustaz. Orang melabeli dia orang kaya, dia malu kalau tidak kurban. Akhirnya pada saat hari raya kurban dia hutang untuk mengadakan membeli hewan kurban. Apakah ini diizinkan atau tidak? Dan yang terakhir, Pak Ustadz, apabila ada seseorang yang tidak punya anak, kemudian dia memungut anak orang lain gitu loh, dan anak orang lain itu belum diakekoh, apakah dia akan mengakekoi, apa dibolehkan atau tidak, Pak? Mohon penjelasan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu dulu ya, nanti usul. Ya, saya jawab dari belakang ya. Akikoh nggak punya anak, tapi angkat anak tadi ya. Apa boleh diakikoi? Namanya bapak yang baik. Ya. Bapak yang baik. Tidak dikawin tidak ada masalah, tetapi karena memang dalam Islam itu tidak ada istilah anak angkat, ya, nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi kalau mau disembelihkan kambing itu sangat bagus, karena membantu ayahnya yang sesungguhnya. Dan yang kedua tadi, yang pertama pensiunan, ya, ketika pensiunan atas nama orang tua karena memang masih mampu. Dan yang kedua sudah pensiun tidak mampu lalu atas nama keluarga, ya. Saya katakan kalau bapak sudah nggak kewajiban kurban karena memang nggak ada misalnya. Tapi kalau kemudian anak-anaknya atas nama bapak, maka kapan anak-anak itu kurban? Karena dia sudah mendapatkan penghasilan. Ya. Kalau begitu caranya bagaimana? Dia kurban sendiri dan memberi kepada orang tuanya, Pak, gue kurban. Itu yang paling bagus. Paham ini? Kalau tadi narik gimana? Jadi anak-anaknya kan sudah kena kewajiban. Iya.
Kalau dia sudah mampu ya korban sendiri, ya, korban sendiri. Kalau dia mampunya lebih banyak, ya Pak, gue tuku daging korban, gue tuku wedhus, gue korban, itu sangat terhormat. Artinya apa? Dia berpikir tentang keluarganya dan juga memikirkan orang tua. Itu seperti itu. Kalau sudah nggak mampu, sudah nggak ada masalah. Saya sudah di mana-mana. Saya sudah terbuka. Pensiunan kayak apa? Selain pensiunan DPR, Presiden, Menteri, itu orang kewajiban zakat. Karena orang anak pensiunan gajinya 10 juta itu nggak ada. Gaji yang paling banyak pensiunan 4E, masa kerja 40 tahun, punya 4,5 juta. Dikumpulkan setahun orang ganang 5 gram. Jadi nggak kewajiban. Tapi kenapa masih jika kewajiban? Karena dia punya tabungan, ini masalahnya ini. Punya deposito, itu namanya tabungan. Jadi ketika seperti itu dilakukan, itu sekali lagi saya tanya, kapan kewajiban anak korban? Karena dia sudah kewajiban, maka dia harus korban. Melihat orang tuanya nggak apa-apa, memang kewajiban orang tua sudah miskin. Ya. Nah, ketika gojewu ada pikiran yang korban orang patut, nah itu ya namanya ria. Maka cara berpikirnya ya gampang saja, Ini menurut saya seperti itu. Jangan kemudian pating betalit melawan kabeh. Karena anak-anaknya sudah kaya-kaya, sudah kewajiban korban. Tapi masih atas nama keluarga. Anda punya keluarga, Bapak punya keluarga. Jadi Ali juga punya kewajiban korban untuk Fatimah, kan begitu. Ya. Tetapi kalau memikirkan bapaknya, kapan memikirkan anaknya, dirinya? Kan belum. Ini yang kedua. Yang ketiga tadi ngutang. Nah ya itu. Mengapa terjadi ngutang? Karena memang budaya Indonesia senang ngutang. Ini karena kesalahan kita. Kalau sekarang kan tidak ada sedikit demi sedikit menjadi bukit, kan nggak ada sekarang. Memang nggak ada pelajaran menabung, tapi ada pelajaran ngutang. Nggak ada pelajaran menabung, ada pelajaran ini. Katanya kalau orang menabung orang bodoh. Ya mana yang betul wallahu a'lam. Jadi saya katakan, kalau kamu utang ini tidak memadarkan dirinya, ya monggo. Ya. Tapi kalau menjadi memadarkan dirinya gara-gara utang, lalu anaknya nggak sekolah, anaknya nggak dapat jatah, ini ya keliru. Jadi mari kita mengerjakan agama, tetapi tidak ada yang terkalahkan. Gitu. Aku haji, anakku ora kafiran. Aku umroh, anakku ora kafiran. Gitu loh. Ya. Ini bagaimana seperti itu, sehingga tidak ada yang mementingkan dirinya sendiri. Atau Oke, lanjut Ibu yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin saya tanyakan, apabila orang tua kita sudah meninggal, tapi belum sempat haji, belum sempat korban, itu boleh nggak anak itu mengkorban atas nama orang tuanya sudah meninggal? Itu Pak yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada kapan orang berkorban, adalah orang yang sudah punya penghasilan mencukupi persyaratan. Ini kembali kepada itu. Kalau tidak memenuhi persyaratan, nggak usah memaksakan diri. Itu amal baik, baik menurut kamu, tapi tidak baik menurut syara.
Nah, tadi kaitannya juga seperti itu. Ya. Jadi korban ini hanya dibebankan kepada orang yang punya penghasilan memenuhi syarat. Syaratnya ketemu bulan Dzulhijjah. Syaratnya ketemu bulan Dzulhijjah. Gimana? Jadi syaratnya iya ketemu bulan Dzulhijjah dan mampu. Ada ini batasan dalam Islamnya ada nisab. Jadi ada orang di atas nisab, di bawah nisab. Di bawah nisab itu miskin. Ya sudah menyadari bahwa saya di bawah nisab, saya orang miskin. Ya. Kan tidak, orang miskin tapi ingin meraih ke atas, jadi tidak ada macam-macam tadi kebang dan lain sebagainya. Dan ini banyak. Saya berkata begini karena pengalaman ada orang umroh itu bang. Jadi kita katakan pulau ngebang. Ini niatnya bagus sekali tapi caranya ya. Nah, oleh karena itu marilah kita tadi katakan sederhana sajalah cara mencerna agama Islam. Gak usah pakai mentali. Karena kan sewu gak mampu tapi terkasih Allah ingin meraih yang di atas. Padahal Islam mengatakan jangan kamu campakkan dirimu ke dalam kenistaan. Ini Islam. Atur nuwun. Ya. Satu lagi Pak Sabang. Terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi yang biasa terjadi itu panitia menerima titipan dari jamaah dengan pesan ini korban untuk nenek saya yang sudah meninggal. Nah itu diterima atau ditolak, itu saja. Jadi panitia itu bebannya diterima atau ditolak, karena seperti tadi orang meninggal dunia itu kan sudah tidak punya kewajiban apa-apa, sementara kenyataan di masyarakat seperti itu yang dari masyarakat. Bagaimana sikap panitia? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diterima saja. Ya. Karena mengapa saya katakan diterima saja? Memang di dalam dunia Islamnya ada yang berpendapat boleh. Itu. Jadi mereka mengatakan saya korbannya bapak, artinya mewakili bapak, ya monggo itu. Artinya apa? Terima saja. Sebab nanti ketika kita malah mengatakan itu buatan sah pak, itu malah jadi ribut. Memang di dalam masyarakat ada yang berpendapat bahwa entuk ngorbanaken bapak kita yang wis sedo. Itu ada begitu. Nah, kita terima itu seperti itu. Tapi saya yakin bahwa tidak nyampe. Mereka yakin nyampe kok. Paham ini? Yang tanya sebenarnya sudah lebih pintar dari yang ditanya. Ya, mungkin itu saja untuk pagi ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita berdoa agar bagi mereka yang punya kesiapan menghadapi kurban pada tahun ini, kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup pengajian ini dengan bacaan Al-Fatihah.